Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Indra Kristanto Wahyu Hidayat, CGP Angkatan ke-6, dengan pengajar praktik Bapak H. Nasrullah dan fasilitator Bapak Haratno. Kali ini saya akan memaparkan tentang refleksi dan kesimpulan dari modul 1.1, yaitu koneksi antar materi. Berikut ini akan saya sampaikan pengalaman belajar saya sebelum mempelajari modul 1.1, kemudian pengalaman hidup saya setelah mempelajari modul 1.1. Pada bagian pertama, saya akan menyampaikan beberapa hal yang saya lakukan sebagai seorang guru sebelum mengenal modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran masih dilakukan dengan filosofi batu permata, di mana anak dianggap sebagai seperti batu permata ketika akan menghasilkan sebuah permata yang berkilau dan sangat indah, memerlukan suatu gerakan atau tindakan yang sangat kuat supaya anak menjadi lebih baik. Seperti halnya batu permata harus dipotong, digosok, dan dipoles demikian rupa sehingga menghasilkan permata yang sangat bagus. Demikian pula untuk anak-anak. Diharapkan pada masa itu dengan pendidikan yang kuat dan keras, anak dapat memperoleh atau menuai hasil yang sangat bagus. Yang kedua, proses pengajaran ilmu kepada siswa masih berorientasi pada prosedur dan guru sebagai satu-satunya sumber belajar, sehingga kreativitas anak, inovasi anak belum dapat dilihat karena hanya belajar pada guru saja, tidak berdasarkan pembelajaran dari berbagai sumber-sumber pendidikan dan pengetahuan yang lainnya. Yang ketiga, guru masih kurang mempercayai anak dalam proses pembelajaran, sehingga anak-anak kurang memiliki kepercayaan diri juga ketika akan menyampaikan pendapat ataupun mempresentasikan suatu pekerjaan yang sudah dilakukan bersama-sama maupun secara individu. Dalam hal ini, guru merasa paling bisa, sehingga anak harus mendengarkan saja tanpa diberi kesempatan untuk menyampaikan segala kreativitasnya dan opini yang mungkin membangun. Yang keempat, guru juga belum memberikan pendidikan karakter yang benar. Jadi anak-anak tidak pernah diberikan pembelajaran atau pendidikan tentang bagaimana harus bersikap yang baik, bagaimana harus bersikap di dalam sekolah, di rumah, dan masyarakat. Karena guru hanya datang ke kelas untuk mengajar dan hanya mengajar dan memberikan pengajaran untuk memenuhi tuntutan kurikulum sekolah. Dan yang kelima, komunikasi antara guru dan anak belum dapat mengangkat kepercayaan anak terhadap guru, sehingga guru tidak dapat mengetahui dari anak itu sendiri bagaimana anak itu dapat belajar dengan baik, bagaimana cara belajar anak, bahkan karakter anak, bahkan juga kondisi atau situasi yang menurut anak nyaman untuk belajar. Setelah mengikuti pembelajaran pada modul 1.1, saya memiliki paradigma baru tentang pendidikan. Yang pertama, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo atau dalam bahasa Indonesia, di depan memberikan contoh yang baik, maka guru seharusnya menuntun atau bahkan bersama-sama dengan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga dengan cara seperti ini diharapkan guru dapat mengerti, memahami apa yang seharusnya dilakukan, apa yang bisa dilakukan oleh anak untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Bahkan mungkin bisa saja anak zaman sekarang bisa mengetahui lebih banyak daripada gurunya, sedangkan guru akan terus bersama-sama menuntun anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru dibawa oleh Ki Hajar Dewantara untuk menyelami jiwa seorang petani, di mana petani memiliki jiwa yang baik terhadap tanaman yang dipeliharanya. Dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya bahwa seorang petani padi akan merawat dengan baik dari bibit awal tumbuh sampai dengan siap dituai.
Bahkan ketika bibit itu kurang bagus ataupun media tanamnya kurang bagus, maka petani akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjaga dan merawat sehingga padi tersebut akan menghasilkan tuaian yang sangat baik. Demikian juga guru diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro sebagai guru yang mampu merawat, menuntun anak, memelihara sehingga anak dapat mencapai tujuan akhir yang penuh dengan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi guru bersama siswa memberikan motivasi, menggandeng tangannya, seperti dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, ing madya mangun karsa, membawa anak-anak untuk mencapai keberhasilannya. Dan yang ketiga, konsep pembelajaran yang berbahagia dan nyaman. Ini sesuai dengan konsep filosofi Ki Hajar Dewantara dalam Tutwuri Handayani, di belakang memberikan motivasi dan dorongan sehingga anak dapat mencapai kebahagiaannya dan juga nyaman dalam proses pembelajarannya. Dengan bekal pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara inilah saya ingin menerapkan atau mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Dalam pembelajaran di sekolah, maka kita bisa memulai dengan membentuk budaya sopan santun, menghormati orang yang lebih tua, misalnya dengan mengucapkan salam, permisi, ketika melewati orang yang sedang duduk, dan lain sebagainya. Yang kedua, menanamkan jiwa kebersihan lingkungan sekitar kepada anak, yaitu tentang membuang sampah pada tempatnya, sehingga lingkungan bersih, nyaman untuk digunakan sebagai tempat belajar. Demikian juga mengenai disiplin dan tanggung jawab, baik itu di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, melalui tugas, melalui kedatangan ke sekolah setiap pagi, tidak terlambat, mengerjakan tugas dengan benar dan tidak terlambat, bahkan melakukan hal-hal yang baik lainnya terkait dengan disiplin dan tanggung jawab. Yang berikutnya, berakhlak mulia. Jadi, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak dengan cara melibatkan anak dalam kegiatan agama. Dan yang lebih pasti, setiap membuka dan menutup pembelajaran diawali dengan doa. Demikianlah pemahaman saya dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Merdeka Belajar mengajak anak menjadi mandiri. Profil Belajar Pancasila mengajak anak berbudaya dan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia.